Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Talib dengan NIM 22044111341. Saya mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika, kelas 3I. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus dapat kita lihat gambarnya seperti yang di sana. Pengertiannya, topologi bus yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Pengertian lain dari topologi bus adalah jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfer data yang mana semua klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung ke server. Next. Karakteristik topologi bus. Yang pertama yaitu proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan dengan ringan. Yang kedua, adanya kabel utama yang berfungsi sebagai pusat lalu lintas data. Yang ketiga, setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasang terminator untuk menutupnya. Yang keempat, biaya yang digunakan untuk membangun topologi bus lebih murah. Yang kelima, paket data yang terkirim akan sering mengalami persimpangan dalam satu kabel. Yang keenam, membutuhkan konektor DNC atau T-konektor di setiap kartu jaringan. Yang ketujuh, seringkali terjadi kepadatan lalu lintas data di kabel utama. Yang kedelapan, ketika terjadi kerusakan di salah satu node, maka jaringan akan down atau lemah. Kelebihan topologi bus. Yang pertama, irit kabel. Karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Yang kedua, instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. Yang ketiga, mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambah klien maupun server tidak akan mengganggu komputer lainnya. Yang keempat, kecepatan pengiriman data yang tinggi. Yang kelima, irit biaya karena irit kabel. Next. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Yang kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Yang ketiga, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Yang keempat, jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Yang kelima, dibutuhkannya repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Yang keenam, sering terjadi tabrakan data. Next. Selanjutnya yaitu topologi ring. Topologi ini menghubungkan satu host ke host setelah dan sebelumnya. Topologi cincin juga merupakan topologi jaringan di mana setiap titik terkoneksinya kedua titik lainnya membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Jaringan FDDI mengantisipasi kelemahan ini dengan mengirim data searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam secara bersamaan. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Next. Karakteristik topologi ring. Yang pertama yaitu teknologi IBM yang bisa dipasangkan dengan mesin IBM AS400. Yang kedua, menggunakan standar
IEE 802.5. Yang ketiga, secara alur dan tata letak fisik alur jaringannya membentuk cincin. Yang keempat, setiap segmen dihubungkan dengan hub sentral MSAU atau multi station access unit. Yang kelima, konektor AUI atau attachment user interface. Yang keenam, teknologi token passing untuk mengirimkan paket data dalam ring. Yang ketujuh, jika komputer satu down, maka data masih bisa mengalir. Yang kedelapan, discontinue support. Next. Kelebihan topologi ring. Yang pertama, semua komputer mempunyai hak yang sama, yaitu bisa sebagai client dan server, serta tidak membutuhkan kendali pusat. Yang kedua, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengirim sampai perangkat tujuan. Yang keempat, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang kelima, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena aliran data padat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang keenam, waktu untuk mengakses data lebih optimal karena siklus rantaian transmisi jaringan berada dalam jalur satu arah. Yang ketujuh, dari segi ekonomis, skematik topologi ring lebih hemat biaya karena penggunaan kabel yang diperlukan tidak membutuhkan terlalu banyak kabel. Dan dari segi efisiensi tata letak, rangkaian layout kabel sangat sederhana dan mudah dikembangkan sesuai keperluan. Next. Kekurangan topologi ring. Yang pertama, sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer karena semua komputer harus diset ulang pengaturan jaringannya. Yang kedua, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain. Apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. Yang ketiga, kepadatan lalu lintas jaringan atau traffic network yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. Yang keempat, kegagalan satu terminal atau repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Yang kelima, pemasangan terminal baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan karena terminal baru harus mengenal dan dihubungkan dengan kedua terminal tetangganya. Next. Selanjutnya yaitu topologi jaringan star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Intinya topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Hub atau switch berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari komputer dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub atau switch tersebut. Topologi jaringan star termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Next. Karakteristik topologi star. Yang pertama yaitu setiap node berkomunikasi secara langsung dengan sentral node. Trafik data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. Yang kedua, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu tanpa mengganggu jaringan lain. Yang keempat, dapat digunakan kabel lower karena hanya menghandle atau trafik node dan
biasanya menggunakan kabel UTP. Next. Kelebihan topologi star. Yang pertama, kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Yang kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan penggunaan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, akses kontrol terpusat. Yang keenam, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Yang ketujuh, paling fleksibel. Next. Kekurangan topologi star. Yang pertama, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Yang ketiga, hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Yang keempat, peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub maka jaringan tersebut akan down. Yang kelima, jaringan tergantung pada terminal pusat. Yang keenam, jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Yang ketujuh, biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Next. Selanjutnya yaitu topologi jaringan tree. Topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antara sistem yang terdapat pada topologi bus dan topologi star. Hal ini karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi tree ini bertingkat seperti sistem penghubung yang dimiliki oleh topologi star. Sistem penghubung yang bertingkat tersebut akan digabungkan ke dalam satu topologi bus, di mana pada topologi bus ini mempunyai peran sebagai backbone atau tulang punggung. Next. Karakteristik topologi tree. Yang pertama yaitu antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Yang kedua, pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hub pusat. Yang ketiga, di dalam kelompok jaringan yang membentuk sebagai topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada tiap tingkatan. Yang keempat, kabel utama berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Next. Kelebihan topologi tree. Pada topologi tree akan membuat kita menyebutnya sebagai sebuah topologi jaringan bertingkat pula. Interkoneksi yang digunakan pada umumnya dilakukan oleh antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Penggambaran hierarki yang mempunyai posisi rendah akan digambarkan pada posisi atau lokasi yang rendah. Jadi apabila hierarki tersebut mempunyai posisi yang tinggi, maka penggambarannya akan ada pada posisi yang tinggi pula. Salah satu kelebihan yang terdapat pada topologi tree ini yakni kecocokannya apabila diterapkan pada penggunaan sistem yang membangun jaringan komputer. Untuk mengetahui kelebihan lain dari topologi tree berikut penjabarannya. Yang pertama, mudah mengembangkan menjadi jaringan luas. Yang kedua, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan. Yang ketiga, manajemen data yang baik. Next. Kekurangan topologi tree. Apabila dalam topologi mesh terjadi suatu kesalahan atau gangguan yang menyebabkan komunikasi terganggu, maka hubungan topologi dengan node yang lain tidak akan terpengaruh. Berbeda dengan topologi tree ini, yakni apabila terjadi satu masalah atau gangguan yang menyebabkan hubungan antar hub terpusat yang diakibatkan oleh terputusnya kabel penghubung antar keduanya, maka jaringan star yang lain masih dapat berfungsi meskipun akan berdampak pada komunikasi antar jaringan star yang lain. Dampaknya yakni terganggunya hubungan yang dilakukan oleh jaringan star
lain perangkat komputer lainnya. Berikut beberapa kekurangan dari penggunaan topologi tree. Yang pertama, kinerja yang lambat. Yang kedua, hub menjadi peran penting. Yang ketiga, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Yang keempat, jika komputer yang ada di tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Next. Selanjutnya yaitu topologi jaringan mesh. Topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh penyedia layanan internet atau disingkat dengan ISP. Konsep dari topologi ini adalah setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain, sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer tidak berpengaruh pada komputer lain atau berpengaruh pada jaringan. Next. Jenis-jenis dan karakteristik topologi mesh. Yang pertama, topologi mesh fully connected. Topologi mesh fully connected mempunyai ciri utama di mana setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain secara penuh. Sebagai contohnya, jika ada 5 komputer dalam jaringan tersebut, maka satu komputer akan terhubung ke 4 komputer lainnya. Jenis topologi mesh yang kedua yaitu topologi mesh partial connected. Pada topologi mesh jenis ini memiliki ciri yaitu setiap komputer dalam jaringan tersebut tidak semua komputer akan terhubung dengan komputer lainnya, sehingga ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan beberapa komputer tidak saling terhubung. Karakteristik topologi jaringan mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Next. Kelebihan topologi jaringan mesh. Yang pertama yaitu topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh meningkatkan keamanan data yang di-sharing dalam jaringan komputer tersebut. Yang ketiga, topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Yang keempat, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kelima, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang keenam, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Next. Kekurangan topologi jaringan mesh. Yang pertama, proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Yang ketiga, topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Yang keempat, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kelima, biaya yang sangat besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Next. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.